Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya Ahmad Al-Haidar dari kelas 05 TPLM 001 ingin merepresentasikan hasil review jurnal yang telah saya lakukan pada UTS lalu. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari judul sampai dengan hasil penelitian dari jurnal yang telah saya pilih. Judul dari jurnal tersebut yaitu Sistem Monitoring Tumbuh Kembang Balita atau Batita di Tengah COVID-19 Berbasis Mobile. Untuk jurnal tersebut yaitu Jurnal Informatika Universitas Pamulang. Untuk volume dan halaman yaitu volume 5 nomor 4 dan untuk halaman itu ada di halaman 490 sampai dengan 497. Untuk tahun dirilis atau dipublikasikannya jurnal ini yaitu pada tahun 2020. Untuk penulis itu sendiri itu ada 2 orang yang bernama Setiawati dan Fenty Aryani. Kemudian untuk link jurnal ya sudah saya lampirkan pada tabel review jurnal. Untuk reviewer itu sendiri yaitu saya Ahmad Al-Haidar, dan saya mereview jurnal ini itu dilaksanakan pada tanggal 4 November 2021. Kemudian untuk tujuan penelitian ya, untuk tujuan penelitian itu terdapat 3 tujuan. Yang pertama, untuk membangun sebuah sistem yang dapat memantau pertumbuhan balita atau batita tanpa harus bertemu langsung dengan para kader posyandu di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, untuk membantu pos kesehatan kelurahan dan puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, untuk melihat dan mencetak laporan penimbangan tanpa harus meminta laporan data penimbangan balita atau batita setiap bulannya ke posyandu di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan yang ketiga yaitu untuk dapat mempermudah para kader posyandu dalam melaporkan setiap kegiatan posyandu dan melaporkan tumbuh kembang balita atau batita yang terdaftar pada posyandu tersebut. Untuk selanjutnya latar belakang masalah yaitu dampak dari pandemi COVID-19 ini salah satunya adalah tidak optimalnya pemantauan terhadap kesehatan ibu dan anak. Hal ini disebabkan karena berkurangnya layanan kesehatan pada masa pandemi ini. Tercatat hanya 19,2% layanan seperti posyandu yang tetap buka selama pandemi. Penurunan layanan kesehatan seperti posyandu dapat berdampak buruk terhadap tumbuh kembang balita atau batita karena tidak adanya pemantauan secara rutin tumbuh kembang mereka. Pemantauan secara rutin perkembangan balita atau batita dan pemberian imunisasi serta vitamin dapat menghindari resiko stunting pada balita atau batita. Selanjutnya untuk rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan sistem monitoring tumbuh kembang balita atau batita di tengah COVID-19 berbasis mobile. Apakah penerapan sistem monitoring tumbuh kembang balita di tengah COVID-19 berbasis mobile ini dapat berjalan dengan baik? Selanjutnya, bagaimana tingkat akurasi sistem monitoring tumbuh kembang balita atau batita di tengah COVID-19 berbasis mobile? Lalu nextnya subjek penelitian. Subjek penelitian dari jurnal ini yaitu kader posyandu, peserta posyandu yaitu orang tua balita atau batita, dan petugas puskesmas. Untuk penelitian terkait ya berdasarkan di jurnal ini saya mencari itu tidak ada. Kemudian untuk metode penelitiannya yaitu metode penelitian observasi. Mengapa saya berasumsi metode penelitian yang dia lakukan itu metode penelitian observasi? Karena pada jurnal ini tertulis penelitian ini dilakukan di Posyandu Flamboyan 9 Kota Baru Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, di mana berdasarkan hasil observasi
terdapat 50 balita atau batita peserta posyandu. Di sini tertulis berdasarkan hasil observasi. Maka dari itu saya menyimpulkan metode penelitian yang dilakukan penulis itu yaitu metode penelitian observasi. Kemudian untuk langkah-langkah perancangan itu yaitu ada 6 poin ya. Yang pertama, analisa kebutuhan. Yang kedua, merancang sistem. Yang ketiga, merancang interface. Yang keempat, coding. Yang kelima, testing. Yang keenam ini ada sebuah decision. Jika sesuai kebutuhan, maka dia akan dilanjutkan implementasi. Jika tidak, maka kembali mulai dari analisa kebutuhan. Untuk hasil penelitian yaitu berdasarkan hasil analisis bahwa rancangan aplikasi sistem ini dapat membantu orang tua, kader posyandu dan puskesmas untuk monitoring tumbuh kembang balita atau batita di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Para kader, orang tua, dan puskesmas dapat menjalankan aktivitasnya dalam penimbangan balita atau batita walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan proses klasifikasi untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan posyandu. Proses klasifikasi ini dapat menggunakan metode support vector machine firefly algorithm atau SVM-FE. SVM-FE ini memiliki tingkat akurasi lebih tinggi dibandingkan dengan SVM yang biasa. Sekian merepresentasikan hasil review jurnal yang telah dilakukan pada UTS yang lalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.